Baik, hari ini kita akan bahas tentang chapter selanjutnya, ya, chapter 2 dari mata kuliah jaringan komunikasi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang protokol jaringan dan juga komunikasi. Oke, baik, di sini bisa dilihat dasar-dasar dari sebuah komunikasi. Nah, di sini kalau misalkan kalian perhatikan elemen sebuah komunikasi. Jadi kalau kemarin kita udah membahas tentang apa itu komunikasi, terus juga komponen-komponen komunikasi, proses-proses komunikasi. Nah, di dalam komponen komunikasi kan itu harus ada pengirim pesannya, ya, atau si sendernya, pengirim pesan. Nah, itu bisa dalam bentuk orang ataupun perangkat elektronik atau device. Nah, terus kemudian ada tujuannya, ada orang yang dituju atau penerima pesan atau receiver-nya. Nah, ini juga bisa berbentuk orang ataupun device juga. Nah, terus kemudian ada medianya atau ada salurannya. Nah, biasanya media ini dia menyediakan jalur di mana pesan ataupun message-nya itu bisa berpindah dari sumber ke tujuan. Nah, terus kemudian ada protokolnya. Nah, protokol itu aturan yang disepakati ataupun aturan yang digunakan di dalam melakukan komunikasi. Nah, di sini kita akan bahas tentang protokol tersebut. Jadi komunikasi itu dimulai dengan mengirim pesan atau informasi yang harus dikirim dari sumber ke tujuan. Nah, pengirim pesan dan juga si penerima pesan itu supaya komunikasinya itu berjalan dengan baik gitu ya, supaya pesan yang diterima itu berjalan dengan baik, maka harus mengikuti aturan atau yang disebut juga dengan protokol. Nah, penggunaan protokol itu juga tergantung dari model komunikasinya. Misalkan komunikasi dua arah dengan bertatap muka secara langsung. Nah, itu protokolnya tentu berbeda dengan aturan berkomunikasi melalui jaringan gitu ataupun melalui telepon. Nah, itu protokol yang digunakan itu juga ya tadi tergantung dari jenis komunikasi yang dilakukan. Jadi secara definisinya protokol adalah sebuah peraturan atau kesepakatan yang telah ditetapkan untuk mengatur sebuah komunikasi. Nah, gunanya apa protokol ini? Protokol ini gunanya untuk melakukan komunikasi yang efektif. Nah, terus kemudian juga supaya pesan ataupun komunikasi yang dilakukan ini pesannya berhasil disampaikan ataupun bisa dipahami. Nah, persyaratan di dalam sebuah protokol itu harus ada ini yang sebelah kanan ini ada identitasnya. Identitas si pengirim dan juga si penerima. Nah, itu syarat dalam penerapan protokol. Harus ada identitasnya nih si pengirim dan juga si penerima. Kemudian ada tata bahasa ataupun ada bahasa yang umum yang digunakan di dalam melakukan komunikasi ini. Terus juga ada kecepatan ataupun ada timingnya, ada waktu pengiriman. Nah, terus kemudian juga ada konfirmasi ataupun persyaratan dari si penerima. Nah, itu yang dimaksud dengan persyaratan dalam menggunakan protokol. Nah, terus kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang protokol komunikasi jaringan. Jadi kita akan bahas aturan-aturan dalam berkomunikasi melalui jaringan, khususnya jaringan internet. Nah, di sini ada 5 buah poin gitu ya yang perlu diterapkan di dalam melakukan komunikasi jaringan ataupun protokol komunikasi jaringan. Nah, protokol ini biasanya digunakan dalam komunikasi dasar dalam komunikasi jaringan. Ada encoding, kemudian juga ada formatting dan encapsulation, ada juga size, ada timing dan juga delivery option.
Nah, di sini kita akan cek satu persatu. Nah, ini yang pertama adalah encoding ya. Apa itu encoding? Nah, encoding itu salah satu langkah awal yang digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk kode. Jadi encoding itu adalah proses mengubah informasi jadi bentuk lain yang dapat diterima atau dapat ditransmisi. Jadi contohnya misalkan kita ngomong gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngomong kan ibaratnya sebenarnya ada proses encodingnya juga gitu dari suara ini dalam bentuk gelombang gitu, dirubah ataupun ya dia bergerak melalui gelombang. Kemudian diterima si penerima suara tersebut. Nah, diterimanya juga itu ada proses kayak semacam mendeteksi ataupun menerjemahkan bahasa yang diterima gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong gitu ya, misalkan yang satu pakai bahasa Inggris, nah itu kan pasti si penerimanya ada proses ya kayak semacam mentranslate dulu gitu bahasa yang diterima ataupun kata-kata biasa gitu. Nah itu kan harus apa istilahnya diresapi gitu ya kata-katanya. Nah baru dia bisa ngasih respon gitu. Nah itu secara sederhana contoh dari sebuah encoding message. Ya, jadi encoding itu adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang diterima oleh si penerima pesan atau untuk transmisi pengiriman pesan tersebut. Sedangkan kalau decoding itu kebalikannya, itu membalik proses yaitu untuk menafsirkan informasi tersebut. Nah, encoding ini kalau misalkan dalam bentuk komunikasi komputer, dia pengkodaannya antar host harus dalam format sesuai untuk mediasinya, untuk pengirimannya itu. Nah, pesan yang dikirim melalui jaringan, misalkan kita komunikasi lewat jaringan, itu pertama-tama diubah tuh menjadi bentuk bit oleh device si host pengirim. Nah, setiap bit dikodekan menjadi misalkan apa? Pola suara ataupun lewat gelombang cahaya atau fiber optik gitu atau impuls listrik tergantung dari media yang digunakan atau yang ditransmisikan. Nah, terus kemudian si penerima atau host tujuan dia akan menerjemahkan sinyal untuk menafsirkan pesan gitu ya. Jadi kayak tadi misalkan si pengirim kalau suara dia ngomong dalam satu bahasa, kemudian si penerimanya itu menerjemahkan baru dia ngerti. Kalaupun pesan juga gitu, dia pesan yang dikirim itu diubah dulu. Misalkan dalam bentuk email gitu ya, yang dikirim itu bukan apa namanya ya bentuk email pada umumnya gitu, tapi ketika dia melalui transmisi dia dirubah dulu bentuknya. Ya lebih tepatnya dalam bentuk bit gitu ya, dalam bentuk bilangan 1001 gitu yang dikirimkan. Nah, itu yang dimaksud dengan message encoding. Nah, itu salah satu protokol ya dalam berkomunikasi jaringan. Nah, terus kemudian ada lagi istilahnya formatting dan juga encapsulation. Nah, formatting dan juga encapsulation ini contohnya bila pesan misalkan kita ngirim pesan gitu ya dari sumber ke tujuan. Maka pesan tersebut harus menggunakan format dan juga struktur tertentu. Nah, biasanya format pesan itu tergantung pada jenis pesan dan juga saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya misalkan kita mau ngirim surat nih, kita mau ngirim surat. Nah, itu misalkan secara umum gitu kan formatnya itu udah baku gitu ya, ataupun udah disepakati gitu. Kalau misalkan mau nulis surat, formatnya misalkan harus ada identitas si penerima. Kita mau menunjukkan ke siapa. Kemudian ada kata pembuka gitu ya, ada kata pembuka, ada sapanya, ada salamnya gitu kan. Kemudian ada isi pesannya. Oh, ada juga sih alamat kita, alamat pengirim nih. Kita ada alamat penerima, kemudian ada alamat pengirim, ada kata pembukanya, salam atau sapanya tadi, terus kemudian ada identitas si penerima, alamatnya, identitasnya gitu. Jadi siapa nih yang dituju orangnya, nama orangnya. Nah, terus kemudian juga ada isi suratnya atau pesannya. Kemudian ada identitas kita sebagai pengirim. Nah, terus juga ada perangkoknya gitu ya, supaya bisa dikirimkan. Nah, jadi selain memiliki format yang benar, kebanyakan surat
juga harus disertakan di dalam amplop gitu, harus dimasukin ke dalam amplop. Ya supaya apa? Supaya aman, nggak dibaca sama si pengirimnya, nggak terbuka pesannya segala macam. Nah itu harus dibikin amplop, harus dimasukin ke dalam amplop. Nah amplop ini dia biasanya ada alamat pengirim, ada penerima. Nah masing-masing diletakkan di tempat ya sesuai dengan tempatnya. Misalkan alamat pengirim itu di belakang, alamat penerimanya di depan, itu sesuai dengan formatnya. Nah kalau misalkan alamat ataupun format tujuan nggak benar, nggak sesuai, biasanya surat tersebut nggak bakal dikirim. Nah ini proses menempatkan satu format isian gitu ataupun pesan di dalam format amplop itu disebut juga dengan enkapsulasi istilahnya. Jadi kita masukin surat ke dalam amplop, terus kemudian kita tulis tuh formatnya sesuai dengan formatnya, itu namanya encapsulation. Nah sedangkan kalau formatting itu ya tadi ada alamat penerima, pengirim, siapa segala macam. Nah terus kemudian de-enkapsulasi, ada istilah de-enkapsulasi. Kalau de-enkapsulasi ini ya kebalikan dari enkapsulasi itu. Proses pengeluaran pesan dari amplop. Nah itu dilakukan oleh si penerima pesan, nah itu namanya de-enkapsulasi. Nah biasanya pesan yang dikirim itu melalui jaringan komputer, mengikuti peraturan format spesifik agar dikirim dan juga diproses. Ya kalau nggak sesuai dengan format tuh nggak bakal dikirimkan gitulah sama Pak Posnya. Nah sama seperti surat juga, surat yang dienkapsulasi dalam amplop. Nah begitu juga misalkan pesan yang di dalam komputer gitu atau mengirimkan email. Nah itu setiap pesan komputer dienkapsulasi dalam format tertentu atau dimasukkan dalam bentuknya itu frame sebelum dikirim melalui jaringan. Nah, frame itu seperti kayak sebuah amplop. Dia ada alamat tujuan, ada alamat host sumber, itu ya ada IP tujuan, ada IP pengirimnya, terus juga ada start of message-nya, start of message indicator, ada destination identifier-nya, ada isi pesannya. Kemudian ada enkapsulasi datanya serta ada end of message of frame-nya itu tadi. Nah, format dan bingkai tadi itu ditentukan oleh jenis pesan yang dikirim dan juga saluran komunikasi yang mau dilalui. Nah, pesan yang tidak diformat dengan benar itu tidak akan berhasil dikirim atau diproses oleh si host tujuan atau si pengirimnya tersebut. Itu yaitu contoh formatting dan juga encapsulation. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah size ataupun ukuran dari pesan. Nah, di sini ketika orang berkomunikasi satu sama lain, pesan yang dikirim biasanya itu dipecah-pecah gitu. Jadi kalau misalkan kita ngirim email berapa mega gitu, misalkan 2 mega, nah itu melewati jaringannya, melewati medianya itu nggak 2 mega dikirim, tapi dipecah-pecah. Gitu. Nah, itu biasanya dibatasi sesuai dengan besarnya traffic atau besarnya media yang bisa dilalui. Nah, jadi misalkan misalkan kita mau mengirim sebuah message gitu yang agak panjang, nah itu dia kirim dari satu host ke host yang lain melalui sebuah jaringan. Nah ini perlu dipecahkan menjadi beberapa bagian yang kecil. Nah aturan yang mengatur berapa besar ukuran potongannya atau dalam bentuk frame ya, jadi dipecah-pecah itu dalam bentuk frame. Berapa ukuran framenya, berapa panjangnya segala macam. Nah itu melalui komunikasi jaringan. Nah itu diatur sama si jaringan yang dilalui. Nah biasanya setiap jaringan itu ya berbeda gitu tergantung dari saluran atau jaringan yang digunakan. Nah itu komposisinya ataupun besarannya itu harus tepat gitu, nggak boleh framenya ini terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah kalau misalkan terjadi begitu dia nggak akan dikirim gitu, dia nggak akan dikirim tapi ibaratnya dijatuhkan gitu dari jalurnya itu, dibiarin aja. Nah terus kemudian pembatasan si ukuran frame tadi itu membuat si host sumber itu memecahkan pesan ya tadi menjadi potongan kecil-kecil yang memenuhi persyaratan minimum dan juga ukuran maksimum.
Nah, pesan yang panjang itu akan dikirim dalam bingkai yang terpisah, dan setiap frame atau setiap bingkai itu berisi potongan-potongan dari pesan yang asli tentunya. Nah, setiap frame juga akan memiliki informasi tentang pengalamannya sendiri di host penerima. Nah, setiap potongan-potongan pesan itu nanti ketika sudah sampai, dia akan direkonstruksi menjadi pesan yang asli atau disusun lagi, digabung lagi menjadi sebuah pesan yang asli. Jadi awalnya dia asli gitu ya, terus kemudian dipecah-pecah, dibentuk dalam bentuk frame, dipotong-potong, kemudian begitu sampai disusun lagi, digabungkan. Nah, terus kemudian ada yang namanya message timing. Nah, ini ada beberapa model metode yang digunakan di dalam aturan pengiriman pesan. Yang pertama ini ada yang namanya metode akses. Metode akses itu dia mengatur yang menentukan kapan seseorang bisa mengirim pesan. Jadi kalau misalkan ada dua orang sedang berkomunikasi, nah dia mengatur jangan sampai dua orang ini ngomong berbarengan gitu, tapi harus satu-satu diatur. Ya yang A dulu ngomong, selesai baru yang B yang ngomong, selesai. Gitu. Kalau misalkan dua-duanya ngirim atau dua-duanya ngomong itu bertabrakan gitu, nggak akan terjadi komunikasi. Nah, dengan model metode akses ini dia akan mengatur waktu pengirimannya tersebut. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya flow control. Nah, metode ini digunakan untuk mengatur kecepatan dari berbicaranya atau kecepatan pengiriman pesannya tersebut. Jadi jangan sampai si sender gitu ya, si pengirim pesan itu ngomongnya terlalu cepat ataupun terlalu lambat gitu. Nanti si penerimanya ini sulit untuk mendengar atau memahami pesannya. Begitu juga sama melalui metode jaringan itu, supaya jaringan yang pesan yang dikirim itu tidak terlalu lambat ataupun tidak terlalu cepat paket-paketnya, supaya bisa disusun ulang dan disatukan tepat waktu, dan juga bisa dimengerti sama si penerima pesan. Nah, terus kemudian metode yang satunya lagi adalah response timeout. Nah, di sini metode ini digunakan untuk pengiriman ulang. Jadi kalau misalkan si pengirim ini mengirim pesan, nah terus kemudian dia tidak ada tanggapan gitu, tidak ada respon. Nah, maka di sini si pengirim bisa mengirim pesan tersebut lagi gitu, bisa mengirim pesan lagi supaya ada jawaban, supaya ada respon terlebih dahulu. Baru bisa melakukan komunikasi ataupun percakapan. Nah, jadi ini tadi metode-metode dalam protokol jaringan untuk mengatur timing gitu atau waktu ya. Ada metode akses, ada flow control, terus ada juga response timeout. Nah, terus kemudian ada delivery option. Ini salah satu protokol komunikasi jaringan yang lain. Nah, delivery option ini juga ada beberapa model. Nah, delivery option ini yang pertama misalkan ada yang namanya unicast. Unicast ini model pengiriman pesan dari satu orang ke orang yang lain, ke satu orang yang lain ya. Jadi berarti hanya ada satu tujuan untuk model pengiriman tersebut, itu namanya unicast. Nah, sedangkan ada juga yang namanya multicast. Multicast ini adalah pengiriman pesan yang sama, jadi pesan yang dikirim sama tapi ke satu kelompok tujuan atau ke sebuah satu kelompok tujuan ke host tujuan tersebut tapi secara bersamaan. Jadi kalau misalkan ngirim pesan ke satu kelompok tapi nggak semuanya dapat gitu, hanya beberapa host yang dituju. Nah, ini bila semua host perlu mengirim pesan menggunakan opsi pengiriman ke multicast ataupun one to many, itu disebutnya multicast gitu ya. Jadi yang pengirim satu yang menerimanya banyak gitu, lebih dari satu. Tapi nggak semuanya yang dapat. Nah, terus kemudian model yang terakhir itu model broadcast. Broadcast ini jika semua host itu menerima
semua pesan yang dikirim. Nah, itu dinamakan dengan broadcast. Broadcast ini mewakili opsi pengiriman pesan dari one to many, sama satu ke semua, one to all gitu ya. Jadi beberapa protokol menggunakan pesan multicast khusus yang dikirim ke semua perangkat sehingga pada dasarnya sama dengan broadcast. Jadi multicast sama broadcast dasarnya itu sama, cuman ya dibedakannya nanti ada host yang dituju gitu, beberapa host yang dituju. Tuh, seperti itu terkait tentang protokol di dalam komunikasi jaringan gitu ya. Ada 5 model atau 5 aturan. Nah, terus kemudian kita selanjutnya ke protokol suite. Suite istilahnya protokol suite ya, tulisannya protokol suite. Nah, protokol suite ini ya adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk melakukan fungsi komunikasi. Jadi ketika mau melakukan fungsi komunikasi khususnya melalui jaringan internet, maka ada beberapa protokol yang harus dilalui gitu atau beberapa aturan yang harus digunakan atau harus dipatuhi terlebih dahulu. Nah, protokol suite ini biasanya diimplementasikan oleh host dan juga perangkat jaringan software ataupun hardware atau keduanya. Nah, jadi aturan ini berlaku untuk yaitu software dan hardware dalam melakukan proses komunikasi jaringan. Nah, salah satu cara terbaik untuk menggambarkan bagaimana protokol dalam sebuah suite berinteraksi adalah dengan melihat interaksi sebagai tumpukan gitu ya. Jadi karena ini bertumpuk berarti dia ada lapisan-lapisannya atau ada layer-layernya gitu. Ada tumpukan-tumpukannya. Nah, tumpukan atau layer protokol itu menunjukkan bagaimana masing-masing protokol dalam sebuah suite diimplementasikan. Nah, protokol dilihat dari segi lapisan-lapisan dengan masing-masing layanan tingkat yang lebih tinggi tergantung fungsionalitasnya yang ditentukan oleh protokol yang ditunjuk pada tingkat yang lebih rendah. Nah, lapisan paling bawah protokol itu biasanya berkaitan dengan pemindahan data melalui jaringan dan juga memberikan layanan ke lapisan atasnya yang difokuskan pada isi pesan yang sedang dikirim. Nah, di bagian bawah itu namanya lapisan fisik. Nah, misalkan di sini kita lihat ada 2 orang ya, masing-masing dengan suara yang mengucapkan kata-kata, ya pokoknya dengan komunikasi dengan kata-kata gitu. Nah, itu di tengah-tengah itu ada rules layer, ada lapisan aturan. Nah, di sini ada sebuah aturan yang disepakati di dalam berbicara, yaitu dia bahasanya harus sama gitu. Use a common language. Terus kemudian juga harus menunggu giliran. Terus kasih sinyal gitu ya, kasih informasi kalau sudah kedengaran atau sudah nyampe pesannya. Nah, terus kemudian misalkan ini di atasnya lagi ada lapisan konten gitu ya. Misalkan ada kata-kata yang benar diucapkan. Nah, ini adalah isi dari komunikasi ini. Jadi contohnya misalkan sebuah protokol suite nih. Nah, ini ada 3 layer. Yang bawah ini layer fisik. Jadi ada orangnya. Ya ada fisik orangnya gitu ya. Nah, ini dia komunikasinya menggunakan bahasa. Nah, aturannya itu ada di layer yang atasnya layer fisik, yaitu conversation ataupun layer aturan. Nah, di sini dia mengatur harus menggunakan bahasa yang umum, terus kemudian menunggu giliran, terus juga memberikan sinyal kalau dia sudah selesai berbicara. Nah, kemudian di atas aturan di atas layer rules ini ada lagi namanya layer content. Nah, layer content ini misalkan kata-kata yang benar aja yang diucapkan ataupun yang muncul di dalam komunikasi gitu. Jadi misalkan ada kata-kata yang diucapkan tapi tidak sesuai dengan aturan ini nggak akan muncul pada layer konten. Nah, ini adalah sebuah contoh ya, contoh protokol suite yang digunakan juga nantinya di dalam standar protokol jaringan. Nah, ini contohnya pada tingkatan manusia. Sedangkan kalau misalkan aturan pada komunikasi yang tingkatan jaringan, nah itu biasanya dia mendefinisikan ada sebuah format umum dengan serangkaian aturan untuk berkomunikasi antar perangkat. Nah, misalkan protokol yang
protokol jaringan yang umum gitu ya, mungkin udah pada tahu itu ada yang namanya HTTP ataupun Hypertext Transfer Protocol, ada juga namanya TCP ataupun Transmission Control Protocol, ada juga ada yang namanya IP ataupun Internet Protocol. Nah, itu protokol yang biasanya digunakan di dalam berkomunikasi melalui jaringan. Nah, ini sebenarnya ada di sini, tapi ntar saya lompat dulu. Nah, terus selanjutnya ini adalah role of protokol gitu ya, wewenang dari sebuah protokol. Nah, fungsinya apa protokol itu? Apa namanya? Ya, wewenang dia, tugas dia apa gitu kan. Nah, di sini pertama dia si protokol itu bisa mengatur format ya, mengatur format dan juga struktur dari pesan. Di sini misalkan ada protokol IP gitu, internet protokol. Nah, di sini ada orang mau mengirim pesan gitu dengan menggunakan format IP versi 4 header menggunakan jaringan. Nah, nanti ketika dia mau mengirim pesan tersebut, si jaringan yang akan dilaluinya itu akan memberikan informasi gitu ya secara terstruktur, yaitu mulai dari switch-nya, mulai dari routernya, misalkan saya bisa meneruskan pesan yang akan dikirim karena saya mengerti IP versi 4 header. Terus kemudian tujuannya juga ngasih informasi. Nah, saya bisa mengirim pesan karena juga saya mengerti tentang atau mengerti pesan yang dikirim dengan menggunakan format IP versi 4. Nah, itu wewenang ataupun tugas pertama dari protokol. Dia mengatur pesan format dan juga secara terstruktur untuk pengiriman pesan. Nah, terus kemudian pesan yang aturan wewenang ataupun tanggung jawab selanjutnya dari sebuah protokol, di mana dia prosesnya dia menginformasikan jaringan ataupun jalur yang akan dilewati gitu ya. Nah, ini misalkan si routernya menginformasikan kalau ada satu path gitu atau satu jalur yang mati gitu. Nah, nanti router yang lain juga akan menerima pesan tersebut gitu. Oke, saya tahu gitu, maksudnya saya dapat informasinya. Nah, nanti kalau ada pesan yang mau dikirim melalui jaringan tersebut, nanti udah otomatis di blok atau ditutup atau diinformasikan ke pengirimnya kalau jalur tersebut tidak bisa dilewati. Nah, ini ya wewenang selanjutnya, tanggung jawab selanjutnya. Jadi dia memberikan message error gitu, memberikan informasi tentang suatu jaringan. Gitu, misalkan mau melalui jalur A itu jaringannya lambat gitu ya atau sedang down. Nah, itu nanti dia diinformasikan oleh si protokolnya tersebut. Nah, terus kemudian dia juga bisa mengatur dan juga menghentikan sesi transfer datanya. Nah, misalkan yang si pengirimnya ini dia mau men-setting koneksi virtual supaya dia bisa melihat perpindahan datanya. Nah, si servernya menyetujui. Nah, dia bisa mengirim dan juga menerima informasi antar si host dan juga si penerimanya tersebut gitu. Jadi dia bisa dilakukan pengaturan untuk setting sesi pengiriman data. Oke, nah itu beberapa wewenang dari sebuah protokol. Nah, ini interaksi protokol dan segala macam nanti kita bahas di chapter yang akan datang aja. Baik, sampai sini ada pertanyaan?
Pak. Ya. Silakan. Saya penghentian yang slide sebelum terakhir itu. Ya, kenapa? Itu prosedurnya gimana? Kalau tadi kan Bapak jelasin baru yang itu, yang apa? Yang menerima. Nah, yang kalau penghentiannya itu kayak gimana prosedurnya? Penghentian apa namanya? Itu pengiriman datanya. Yang slide terakhir tadi, Pak. Sebelum yang terakhir. Protokol jaringan. Iya, yang wewenang protokol jaringan itu, Pak. Yang pengaturan dan penghentian sesi transfer data. Iya, betul, Pak. Iya, pengaturan dan penghentian. Yang penghentian itu gimana, Pak? Itu penghentian nanti Makasih, di ini apa maksudnya? Di apa namanya? Routernya. Di routernya itu nanti ada settingannya sendiri gitu ya, pakai OC-nya itu CLI model. Nah, itu nanti gimana jelasin ya? Pas lagi praktikum ntar kita cobain. Jadi yang penting jadi transfer datanya itu kalau misalkan tidak memenuhi gitu sesuai dengan yang disetting, itu nanti tidak akan dijalankan gitu, tidak akan bisa dikirim. Nah, itu model penghentian sesi transfer datanya tersebut. Kayak gitu. Oh, berarti informasinya nggak tersampaikan gitu, Pak, ke ya, penerimanya. Informasinya nggak tersampaikan ke penerima. Misalkan ya kalau jaringannya lagi penuh gitu ya, ataupun misalkan pesan yang dikirimnya ini nggak sesuai dengan besarnya jalur yang mau dilewati. Nah, itu nanti dia bisa disetting untuk otomatis tidak diteruskan gitu, otomatis dihentikan. Siap. Di routernya tersebut. Dihentikan. Sama hostnya itu, Pak, berarti. Ya, sama hostnya itu. Yang lain? Masih ada pertanyaan? Pak. Kalau nggak ada, saya absen dulu ya. Albi Muhammad Syawal. Hadir, Pak. Hadir? Hadir. Mana kameranya? Sudah. Oke. Ali Asbi. Hadir, Pak. Muhammad Sabil. Hadir, Pak. Maulana Iksan Effendi. Hadir, Pak. Tiara Febiansyah. Hadir, Pak. Nora Hermina. Izin, Pak, lagi nguburin kakeknya, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Kakeknya hadir. Ada tuh. Iya. Kakeknya meninggal dia, Pak. Ya, turut berduka cita ya. Dimas Iskandar. Hadir, Pak. Dimas Prayoga. Hadir, Pak. Indra Hadir, Warsaka. Pak. Ya. Muhammad Indra Warsaka. Nggak ada. Lukmanul Hakim. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Hadir, Pak. Aldi Trimarta. Hadir, Pak. Arya Yudhistira. Hadir, Pak. Bimo Kusumo. Nggak ada. Debnanda. Hadir, Pak.
Amriono. Hadir, Pak. Iya, Depnanda. Amriono. Hadir, Pak. Ada. Hadir, Pak. Stefanus Ronauli. Hadir, Pak. Januar Fitrianto. Januar. Hadir, Pak. Raffi Rizky Fadilah. Raffi Rizky Fadilah. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Yogi Tripratama. Hadir. Aditya. Aditya. Nggak ada. Alan. Nggak ada. Lazuardi Imani. Nggak ada. Wafi Fatan Mubarak. Hadir Pak, hadir. Oke. Muhammad Irfan. Hadir, Pak. Hadir. Ilham Ahyar. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Ardi Bagus. Kak itu ayahnya meninggal Pak, izin Pak. Oh iya ya. Lutfi Ibrahim. Nggak ada. Raihan. Nggak ada. Ridwan Prayogo. Nggak ada. Yuda Garda. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Maulidi nggak ada. Larani. Hadir, Pak. Oke. Ari Purnomo. Hadir, Pak. Ade Saipul. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Togar. Hadir, Pak. Haji Fernando. Ahmad Rois. Nggak ada. Anggit. Hadir, Pak. Samuel. Hadir, Pak. Ada ya? Akbar. Ada, Pak. Muhammad Akbar. Hadir, Pak. Ivan Arsetia. Hadir. Hadir Ivan Pak. Nggak kedengaran suaranya. Ada nggak? Iya hadir saya Pak, Ivan Setia. Bintang. Saya Pak, hadir. Fajar Ari. Hadir Pak. Belum. Hadir Pak. Kevin Adam. Hadir Pak. Kuku Bukhari. Hadir, Pak. Hadir. Ramdhani Putra. Hadir Pak. Rivaldo Yusuf. Ivan Riyadi. Sofi Karuniesa. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Pak tadi Lazuardi belum di absen Pak. Lazuardi Imani. Lazuardi.
Ustaz Zuardi Imani tadi koneksinya Ya, jelek. Pak. Mazhar Dimani, Pak. Oke, udah. Udah lagi? Pak, tadi saya udah belum, Pak? Udah, Kevin. Baik, Pak. Makasih, Pak. Pak, tadi saya Alen udah belum, Pak? Kasih Pak sebelumnya Pak. Assalamualaikum. Ada ya? Udah. Ada lagi? Alen udah di absen belum, Pak? Tadi. Udah. Siapa Oh, lagi ya yang udah. belum? Terima kasih, Pak. Erwin, Pak. Erwin. Ini udah boleh lokot, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Erwin Terima udah. Makasih, Pak. Erwin Assalamualaikum. Thank you, Pak. udah. Baik ya. Saya Makasih, akhiri Pak. juga. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Siang Pak. Siang. Terima kasih, Pak.